kemarin untuk materinya itu kan recursion. Nah, dari sini kira-kira yang masih bingung itu yang mana? Misal dari mungkin code-nya atau apa gitu. Kayak kalau menurutku mungkin teman-teman bingungnya waktu ketika merekursif di bagian sini. Ini sebenarnya kalau Ya. kalau ini ya benar-benar ini sih benar-benar dibaca code-nya yang sebelumnya dulu. Gitu. Soalnya kalau tak jelaskan kayak sama aja. Soalnya ini sebenarnya tinggal kebaca aja kan. Misalkan apa namanya prinsip dari apa namanya prinsip dari recursion itu teman-teman ingat dulu ada yang namanya apa divide, ada conquer sama kombinasi. Nah kalau ada divide berarti pasti ada nilai tengah. Makanya ini dia mencari nilai tengah terlebih dahulu. Nilai tengahnya apa? Nilai tengahnya itu yang bond bawah sama ditambah bond atas. Istilahnya apa sih? Istilahnya nanti misalkan ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, ini nanti dicari dulu nilai tengahnya. Berarti kan bond yang bawah ditambah bond atas, nanti dibagi 2, nanti ketemunya nilai tengah. Ketemunya nilai tengah itu. Terus, pas udah dibagi nilai tengah, ini direkursif kembali. Direkursif kembali. Tapi teman-teman harus ingat, di rekursif ini bisa dilihat ya, ada yang namanya workspace. Workspace ini untuk menampung nilai sementara atau menampung pembagian nanti secara sementara. Kan kemarin udah aku jelasin ya, Mas, kayak pembagiannya itu kayak gimana sih, Mergesor itu kayak gimana. Ada yang dihitung sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan, gitu kan. Ada ada terus diingat-ingat lagi gitu pokoknya mana tadi. Nah, pokoknya ada pembagian nanti sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, antara sebelah kiri sama sebelah kanan itu nanti pembagiannya itu bakal disimpan di workspace ini. Soalnya kan baik sebelah kiri maupun sebelah kanan itu kan ada array-nya, ada array sendiri. Jadi gitu disimpan dulu. Nah, di sini tapi bedanya di sini ketika kita memanggil fungsi rekursif di sini uh, yang awalnya dia itu lower bound sama upper bound, ingat ya, awalnya lower bound sama upper bound, dia menjadi lower bound sama mid. Nah, istilahnya gini, guys, aku ilustrasikan dulu aja. So, ini, oke, ya. Nah, sebenarnya gini, dia itu jadinya nanti bentar. Nah, yang pertama ini dibagi dua dulu. Oke, ini udah kebagi dua ya. Ini yang pertama dulu ya, yang bagi dua pertama dulu. Terus recursive Microsoft Workspace lower bound mid. Maksudnya apa? Maksudnya ini data data yang baru nanti itu disimpan dulu di workspace ini. Kemudian ini kan kalau kita manggil rekursif lagi kan berarti masuk mid lagi kan, Rek? Dia masuk mid lagi kan. Ingat ya, dia masuk mid lagi. Otomatis otomatis dia bakal dibagi lagi, tapi parameternya berbeda. Yang awalnya dia itu membagi mid-nya itu antara lower bound sama upper bound, dia diganti lower bound sama mid. Otomatis gini, ini pembagian pertama ya, ini yang masuk mid pertama. Kalau dia udah masuk rekursif, otomatis dia beralih ke kiri misal. Beralih ke kiri itu maksudnya apa? Ini lower bound-nya, ini lower bound. Nah, yang angka 3 ini kan dia berlaku mid ya. Nah, dia itu sebagai upper bound selanjutnya.
Jadi makanya ini di sini itu diganti sama mid agar dia bisa dibagi menjadi dua lagi, jadinya kayak gini. Jadi lower bound ditambah upper bound, ditambah mid, istilahnya nanti di sini tulisannya nanti mid kalau udah masuk rekursif. Terus dibagi dua, jadinya 38, 27, 43 sama 3 gitu ya. Kurang lebih ya gitu. Bentar. Oke. Nah, terus ini yang pembagian yang masuk sebelah kiri. Terus dia masuk yang sebelah kanan di sini. Dia masuk workspace lagi atau array kosong lagi. Terus mid plus 1. Mid-nya 3. Ingat ya, mid-nya 3 plus 1 berarti 9 ini kan. 9. Nah, si 9 ini dia menjadi lower bound. Dia menjadi lower bound. Lower bound. Yang 10 tetap dia upper bound. Upper, up ya. Nah, berarti kan ingat lagi untuk apa namanya mencari nilai tengah atau membagi lah. Fungsi membagi itu lower bound ditambah upper bound. Terus dibagi dua. Ya udah, ini udah kebagi dia. Dia udah kebagi di sini. Gitu. Terus untuk merge ini sebenarnya dia ini nanti belakang dulu, soalnya ini fungsinya di bawah ya. Fungsi merge itu di bawah di sini. Nah ini nanti ada fungsi lagi untuk nge-merge-nya. Ini belakangan dulu. Aku lanjut aja. Nah di sini misal udah kebagi. Ternyata ini kan 38 sama 27 belum kebagi nih. Nah itu nanti direkursif lagi. Terus rekursifnya sampai apa kira-kira? Nah, rekursifnya itu sampai lower bound sama dengan upper bound. Istilahnya apa? Ya udah, berarti tinggal satu aja. Tinggal satu itu nanti berarti dia udah masuk pengkondisian ini. Lower bound sama dengan upper bound. Gitu. Dia direkursif, rekursif, rekursif. Nah, ini sebenarnya ya, Rea. Mas, ini kan ada merge di sini. Berarti habis dipisah langsung di merge ya? Enggak gitu. Jadi fungsi rekursif ini dia punya nantinya itu dia merekursif terus menerus sampai dia itu benar-benar jadi satu gini aja. Dan ini juga sama. Ini juga sama. Nanti dia bakal merekursif terus benar-benar dari satu. Jadi satu gitu. Di rekursif terus-terusan. Gitu ya. Tuh. Dia di rekursif terus. Jadi tiga fungsi ini sebenarnya itu dia nanti berjalannya kayak istilahnya beriringan gitu. Dia berjalannya bisa dikatakan apa namanya? Bisa dikatakan yaitu uh, hampir bersamaan gitu. Yang dua ini bersamaan nanti, yang dua ini rekursif. Nah, terus nanti dia baru memanggil yang fungsi merge ini. Dia baru dipanggil fungsi merge. Fungsi merge ini juga apa namanya? Dia memakai istilahnya memakai apa sih? Memakai rekursif juga, yang fungsi merge itu itu ya. Oke. Bentar, nantinya gini. Bentar. Begitu dulu ya, daripada makin bingung. Jadi rekursinya kayak gitu ya, fungsi rekursinya itu. Nah untuk match ini aku harap teman-teman udah baca sih, udah baca soalnya ini nggak apa namanya nggak ada rekursif saya ingatku yang match itu. Hanya logika aja, ya hanya logika aja yang fungsi match. Jadi aku harap udah dibaca wes gitu ya. Jadi itu nanti untuk rekursif. Oke, lanjut aja ya. Soalnya waktunya juga agak agak.
Untuk praktikum ada yang kesulitan nggak? Aman Mas, insya Allah. Aman ya, masih coba ya. Pokoknya benar-benar ini kira konsep dari rekursi itu benar-benar diperhatiin banget. Itu soalnya nanti sampai apa ya? Aku lupa sih. Modul-modul selanjutnya itu lebih kompleks lagi nanti pakai rekursi. Oke, aku lanjut ke advanced. Ini kita kan kemarin udah pernah di modul berapa ya? Modul 4 kalau nggak 3. Oh, salah-salah. Modul 2. Praktikum 2 kita udah bahas simple sorting. Dari sini kita bahas advanced sort. Advanced sort itu sebenarnya simpelnya gini, dia lebih mengoptimalkan dari simple sort yang udah kita bikin. Jadi misalnya inilah di advanced sort itu di modul ini ada dua ya, ada dua, satunya cell sort, satunya itu apa sih, quick sort kalau nggak salah, satunya quick sort. Nah sebenarnya yang merge sort yang dia masuk yang apa di materi recursion itu dia masuknya itu advance sebenarnya. Cuma di modul ini saya ingatku nggak ada sih, nggak dijelasin di modul ini. Merge sortnya itu. Jadi kita langsung ke cell sort aja. Nah, cell sort ini sebenarnya dia itu me, apa namanya lebih mengoptimalkan masalah yang ada pada insertan sort. Gitu. Masih ingat insertan sort nggak? Insertan sort yang dia itu memakai interval. Bentar ya. Agak lupa juga ini insertan sort. Pokoknya dia itu pakai interval untuk mengurutkannya. Nah, ini insert dan sort. Nggak ada nggak ada ilustrasinya. Udah nggak usah. Nah, insertan sort itu istilahnya gini, untuk mengurutkannya, coba aja juga nggak pakai ilustrasi takutnya. Insertan sort misalkan, nah, oh kayak malah malah itu sih kayak gambar. Hmm. Ini kayak malah ribet sih gambarnya. Pokoknya gini aja. Untuk insertan sort itu kemarin kan mungkin misal ini yang lupa aja misal intervalnya itu udah kita kita istilahnya udah kita bikin statis atau udah pakem lah. Kayak misal intervalnya itu hanya 2 jam. Misal ada 5 angka, ada 5 kotak, ada 5 kotak. Nah terus kita ngurutkannya itu interval 2 berarti kayak gini. Nah nanti ngurutkannya kayak gini, urutannya kayak gini, gitu ya. Tapi kalau dia udah mentok, udah habis kan kemarin di interventor, kalau misal dia udah mentok kayak gini, dia bakal balik lagi ngurutin dari awal. Intervalnya sama. Gini. Dia gitu terus sampai benar-benar ketemu yang paling urut gitu. Itu yang insertion sort. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan cell sort ini hampir sama. Ada ilustrasinya. Ini sih ada algoritmanya di sini, udah dibantu algoritmanya. Tinggal baca aja nanti. Nah, ini aku jelaskan sel sort, sel sort. Nah, sini buat contoh. Open ini. Nah, misal aja
intervalnya itu bisa kita atur gini. Intervalnya modelnya gini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misal. 8 ini dibagi 2. Nanti dibagi 2. Nah, fungsi cell sort itu modelnya kayak gini. Rumusnya itu n n per 2. N dibagi 2. Itu nanti dia sama dengan nilai mid-nya. Oh, benar kok. Oh, nggak ada sama dengan. Ya, pokoknya rumusnya gini aja. N per 2. N ini apa? Banyaknya array. N ini banyaknya array. Nah, N itu banyaknya array. Nah, ini kalau N dibagi 2, itu sama dengan interval. Interval pada saat itu. Interval pada saat itu. Nah, di sini intervalnya itu berarti kan intervalnya 4. 4 kan jadinya nanti. Nah, si 4 ini otomatis gini intervalnya kayak 3 nanti bakal diintervalkan sama diintervalkan dibandingkan sama 9. Terus dilanjut lagi jaraknya pokoknya 4 gitu. Bentar ya. Nanti dilanjut lagi kayak gini. Bentar, 1, 2, 3, 4 benar. 1, 2, 3, 4 ini. Terus dilanjut lagi 6 gini. Nah, ini kan udah mentok nih. 6, 7. Jadi ditukarnya kayak gimana sih ditukarnya? Ya otomatis yang kecil, Re. 3 lebih kecil dari 9. Apakah lebih besar dari 9? Ternyata enggak. Berarti enggak usah tukar. 1, apakah lebih besar dari 8? Ternyata enggak usah ditukar. 5 lebih besar dari 4? Ternyata iya. Nah, itu ditukar. Ini untuk warna-warna di sini nggak usah diperhatikan ya, soalnya mungkin intervalnya dia berbeda kayak gitu. Nah, terus apakah 6 lebih besar dari 7? Ternyata enggak, ya udah nggak usah ditukar. Nah, kalau udah mentok, misal udah mentok nih, ya udah mentok, otomatis si N itu bakal di reset. N-nya tadi kan berapa? N-nya ya N per 2 sama dengan intervalnya itu 4 ya. Nah, ini N-nya dia berubah jadi 4. 4 dibagi 2 sama dengan interval. Intervalnya berarti 2 ya. Intervalnya 2. Nah, di sini delete lagi. Intervalnya dia jadi 2 aja. 2, terus 2, terus berapa berarti? 2, terus dilanjut gitu lah, dan seterusnya gitu. Di interval-interval sampai dia mentok. Mentok berapa berarti kalau 2? 0, 1, 2. Bener ya? 1, 2, 3, 4. Intervalnya bener nggak, Rek? Tulis Rek? Jaraknya. 1. Oh, gini sih. Ini nggak sih? Bentar. 1, 2, 3, 4 tadi gini. Jaraknya 3. Kalau 4 jaraknya 3. Kalau 2 jaraknya. Oh, benar. Nah, interval 2 ya. Kalau interval 2 berarti jaraknya itu 1. Kalau interval 4 jaraknya 3. Gitu. Nah, ini interval 2 dia udah, kalau misal udah mentok, udah benar-benar mentok, nanti ya udah berarti kan intervalnya tadi 2, ya udah N dibagi 2. Nah, ini 2 dibagi 2 berapa? Sama dengan 1. Ya udah, kalau udah 1 kayak gini, nanti tinggal, ya udah berarti tinggal ditukar satu-satu gini kan. Itu fungsi cell stop bedanya. Satu-satu bandingkan gitu. Apakah besar gitu. Perbandingannya. Itu ya. Algoritmanya paham nggak kira-kira? Konsepnya paham, Mas.
Oke, nah ini pokoknya lanjutan dari insert and sort ya. Lanjutannya aja. Oke, udah paham cell sort codingannya mirip sih codingannya itu. Cuman perbedaannya mungkin lebih ke ini kan, si hanya atau yang tadi menentukan intervalnya. Intervalnya itu dibagi dua, kayak gitu. Codingannya pendek kok. Itu. Terus ini apa? Ditambah disuruh pakai display pakai display, ambilkan array display, kemudian setelah baris chord are in time. Oh, ini disuruh ini supaya nanti kelihatan. Bentar ya, aku kayak ada koordinatnya. Satu selsor. Displaynya di sini. Untuk display sama aja, display array biasa kok. Nanti displaynya ditaruh di array, bawahnya array in temporary. Sama kan ya, bawahnya array in temporary. Fungsinya apa? Fungsinya biar teman-teman ketika ngeran itu tahu alurnya itu kayak gimana. Nah, alurnya kayak gimana, proses perubahannya dia itu kayak gimana. Gitu. Ini aku jadikan nim sama nama sih. Sebenarnya kalau kalau dijadikan angka aja juga nggak apa-apa sih. Ini aku merge sama codingan apa kelas mahasiswa soalnya. Itu nanti seingatku ada di soal praktikum sih. Praktikum itu seingatku teman-teman pakai objek mahasiswa yang di coding di modul 1 itu kayak itu nanti di merge sama cell sort itu. Jadi displaynya di bawahnya itu. Oke, next mungkin. Nah di sini interval tadi kan yang udah aku jelaskan, dibagi secara interval kayak gitu. Nah ini n/2 interval itu sequence itu urutan ya. Interval sequence itu dianggap tidak efektif. Ini Knuthi namanya orang telah mengenal salah satu bentuk interval. Interval sequence yang kini umum digunakan. Ternyata intervalnya itu dirubah. Awalnya n/2 sekarang menjadi 3 kali H plus 1. Itu algoritma intervalnya. Istilahnya ini kan tadi kita mana sih? Hanya n elemen per 2. Nah ini dibagi 2 kan di sini. Nah nanti algoritmanya itu diganti, perhitungannya diganti menjadi ini 3 kali H plus 1 itu. Ini baca dulu ya wes ini. Nanti kalau tak jelaskan tambah. Oke. Knot interval kita namanya knot interval, bisa di browsing aja nanti knot interval. Terus lakukan pengurutan 8 elemen menggunakan knot. Menggunakan berarti yang 3 tadi ya, yang menggunakan rumus ini. Nanti tinggal cari dulu rumusnya. Pokoknya intervalnya sama algoritmanya sama aja, tinggal nanti mencari intervalnya aja yang berbeda. Itu. Nah, ini udah nomor 4 ini dia udah masuk ke istilah partisi, istilah pivot, istilah kita udah mulai masuk ke quicksort gitu. Nah ini kalau misalkan ini ya untuk quicksort ini teman-teman kalau bisa benar-benar diperhatikan pas aku ngejelasin biar nggak bingung. Soalnya agak ribet pisan kalau yang pivot ini. Bentar ya. Ini kalau teman-teman baca di modul nanti kayaknya agak bingung juga sih. Tapi kalau mungkin baca di YouTube pasti banyak referensi. Oke. Di sini langsung aku jelaskan yang bawah aja.
Untuk konsep partisi itu nanti, bentar ya. Oh, nggak usah. Nggak usah, ini langsung aja ke sini. Nah, ini disuruh melengkapi listing program, kemudian ditulis langkah-langkah arraynya kayak gimana. Oke, biarin aja. Nah, ini codingan di modul ini itu nanti angkanya disesuaikan sama yang atas ini ya, Rek. Kan ini kan gini, aku jelaskan singkat aja. Di quicksort ini belum ada metode mainnya. Metode mainnya belum ada. Nah, kalian disuruh untuk melengkapi metode mainnya. Nanti untuk array yang nggak terurut itu disamakan kayak yang di atas ini. 60, 5, 15, 45, dan seterusnya. Itu. Ini yang quicksort. Ini aku mohon untuk diperhatikan biar nggak miss nanti. Oke, masuk ini. Oke, kita masuk ke algoritma quicksort. Quicksort itu simpelnya ada istilahnya partisi, ada istilahnya pivot. Pivot itu sebenarnya gini aja untuk lebih mudah. Pivot itu kita lebih mudahkan itu kayak penanda, tanda gitu aja. Tanda itu tanda, itu sama dengan tanda gitu aja. Nah, di konteksnya apa namanya? Di konteksnya modul ini ya, di modul ini itu yang menjadi pivot untuk codingannya itu berada di paling akhir. Setauku itu di referensi-referensi lain itu juga sama kok. Pivot itu berada di paling akhir atau yang menjadi tanda itu berada di yang paling akhir, indeks paling akhir. Gitu. Nah, ini tolong perhatikan yang ini. Di dalam quicksort itu dibagi menjadi dua, yang namanya itu misal dibagi dua, yang namanya itu nah, istilahnya apa sih, nggak lupa di ada bentar ya, istilahnya lupa istilah. Bentar, itu baca subarray kiri, subarray kanan. Oke, itu istilahnya subarray kiri sama subarray kanan. Ini subarray kiri, KR, ini KR kanan. Oke, nah subarray kanan ini diperhatikan, subarray kanan kita tulis saja. Subarray kanan itu dia mencari nilai array yang lebih kecil dari pivotnya. Mencari nilai array yang lebih kecil dari pivotnya. Oke, ini. Oke. Alah. Kita tidak. Terus pokoknya ini lah, pokok kelihatan lah pokoknya. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini aku hapus. Untuk yang sebelah kiri, sebelah kiri ini mencari nilai array yang lebih besar dari pivot itu. Nah, teman-teman harus ingat pivotnya 30. Nah, ini kita cari terusan
Umumnya sih dari ini dulu ya, dari terserah sih. Kalau di codingnya aku lupa. Dari kanan dulu atau dari kiri. Pokoknya nanti sama aja. Ini misal aku mulai dari kanan dulu aja ya. Nah, 30 apakah dia lebih besar dari apakah dia lebih besar dari 3 apakah dia lebih besar dari 30 si 50 ini? Ternyata enggak kan? Ya ganti warna aja, lanjut. Ini ternyata enggak yang 50 ini. Terus apakah 30 lebih besar dari 10? Ternyata iya. Ini kita keep dulu. Kita kasih tanda gini nggak apa-apa. Kita kasih tanda. Terus kita beralih yang ke kiri. Apakah 30 ada yang lebih besar? Kalau kiri itu lebih besar ya, jangan lupa. Apakah 30 itu lebih besar? Ada yang lebih besar dari 30? Itulah istilahnya. Ternyata yang pertama langsung ada. Kalau ada, antara 60 dan 10 ini ditukar. Nilainya ditukar. Jadinya ini sama ini ya. 10 sama 60. Oke, udah selesai. Terus dilanjut lagi. Apakah 30 ini berarti kita beralih di sini ya, di sini default misal. Apakah 30 ini perhitungannya dilanjut ya, Rek, yang enggak dari 50 lagi tapi langsung dilanjut. Apakah 30 ini ada yang lebih kecil dari 30? Ternyata ada. 25. Ini kita keep terus 30 beralih yang sebelah kiri. Ini aku garisnya aku ganti ke merah. Ini suaraku lancar kan ya, nggak putus-putus ya? Lancar. Kalau putus-putus bilang ya. Nah, terus yang sebelah kiri ini, apakah 30 itu ada yang lebih besar? Oke, ini kan kita tadi ngitungnya dari 10. Berarti dilanjut aja ke 5. 5 lebih besar nggak? Nggak. 15 lebih besar nggak? Nggak. Lalu 45 ternyata yang lebih besar. Ini 30 lebih besar 45 lebih besar dari pivotnya atau 30. Nah, ini ditukar berarti. Ini ditukar jadinya kayak yang bawah ini. 25 sama 45 ini ya. Ditukar. Itu. Terus ini yang paling akhir dia last kan, dia yang paling akhir. Apakah 30 itu lebih apakah 35 itu lebih besar dari pivotnya? Itu ternyata iya, berarti ini ditukar. Dan apakah 20 lebih kecil dari pivotnya? Lebih kecil dari pivotnya, ternyata iya. Otomatis dia ditukar. Gitu. Jadinya gini, 20 sama 35. Gitu ya. Nah, kalau udah mentok ya, ini kan udah mentok batasnya, udah mentok ya. Udah mentok batas. Berarti 30 dia nggak ada yang lebih istilahnya di sekeliling ini nggak ada yang lebih kecil lagi kan. Otomatis si 30 akan ditukar nilainya dengan si 35. Gini. Itu ya. 30 akan ditukar nilainya dengan si 35. Gitu. Terus nanti dia ini kan udah mentok dia di sini. Terus bentar. Lupa yang terus. Nah, di sini untuk terusannya ini dia itu pembagiannya lebih diperkecil lagi. Tadi kan kita baginya itu masih segini ya, masih kotak masih semua array. Nah, di sini dibaginya itu ini 10, 5, 15, 25, 20 ini dipartisi lagi. Kalau membagi array ganjil ya, tadi kan ini genap, misal genap kan enak 5, 5 gitu. Kalau ganjil gimana? Kalau ganjil itu ini seingatku ya, Rek ya. Seingatku kalau pembagian di array kalau ganjil itu lebih besar yang kiri. Jadi baginya gini. Ini nanti dia masuk yang sini. Dia masuk yang sini. Masuk yang sini. Kalau yang sebelah kanan dia otomatis yang nilai yang lebih kecil dari pivotnya. Gitu. Nah, ini kira-kira kira-kira yang menjadi pivot itu yang mana? Yang menjadi pivot itu yang sebelah kanan. Yang menjadi pivot itu yang sebelah kanannya.
Sebelah kanan yang ini, yang 20 dia menjadi 2. Ini kita pending dulu yang sebelah kanan ini kita pending. Untuk angka 30 ini, untuk angka yang tengah ini, dia posisinya udah benar. Dia nggak akan dirubah-rubah lagi, posisinya dia udah benar. Ini nggak akan dirubah. Gitu. Nah, kita sekarang berfokus yang kiri dulu, yang kanan belakangan dulu. Nah, ini kita apa namanya? Kita cari dulu. Nah, hijau. Nah, untuk yang kiri ini sama. Apakah ada yang lebih ini? Oh, saya sudah bentar. Oh, lupa yang sebelah sini. Sebentar, apa lupa yang sebelah kiri. Saya yang jadi pivotnya tetap 20 tapi kayak dihitung. Nah, aku lupa. Aku coba lihat di sini. Ini aku clear dulu. Lihat codingannya. Sini masih anak. Oh, lihat sendiri. Lalu direkrut lagi. Terus ceritanya swap swap apabila di attack sendiri looping kanan kanan terus kalau kalau sudah sampai di swap di kiri sampai oke salah 30 tadi udah ketemu 30 udah ketemu di sini oke terus tadi ini tadi kita bagi ya di sini bagi di sini terus tadi ada kita bagi lagi di sini dari ini ya itu bentar untuk sebelah kiri ini untuk yang kita udah masuk yang sebelah kiri ini kan dia otomatis ini kan lingkupnya dia itu ini ya istilahnya dia yang lebih kecil lah istilahnya semua ini lebih kecil dari 30 yang sebelah kanan ini semua udah lebih besar dari angka 30 terus untuk mengurutkannya lagi itu gimana untuk mengurutkannya lagi itu dibalik Rek. Dibalik lebih kecil 20 ntar aku nanti takutnya salah oh bentar kayak ini dia langsung masuk urutan
kirinya itu lebih besar dari indeks kanan, jadi break. Tapi selain itu dia bakal di short. Oke, itu udah benar. Nah, ini nah ini indeks apa namanya, pas kita bagi ini ternyata ternyata di sebelah kiri ini kebetulan dia udah kecil ya, istilahnya dia itu si angka 15 ini Mas. Istilahnya si angka 15 ini dia udah bener posisinya di sini ternyata. Ini kebetulan aja posisinya dia udah benar di tengah sini. Jadinya yang sebelah kiri ini dia udah masuk lingkupnya, dia udah lebih kecil dari 15, sedangkan yang sebelah kanan ini dia lebih besar dari 15, kayak gitu. Dia udah lebih udah ke merge kayak gitu, udah ke merge. Nah terus ini kok bisa ketukar kayak gimana? Kok bisa ketukar? Nah, ingat-ingat lagi, untuk menukar ini ada di codingan di sebelah sini, di sebelah mana sih? Sebelah sini ini ada well-nya, ada indeks kanan lebih besar dari indeks kiri. Kemudian ini kan dia di looping di sini. Kalau dia ini kan di looping terus-terusan. Nah, apabila dia itu indeks kirinya lebih besar dari indeks kanan, maka dia akan uh, tidak sih, mohon maaf gini. Apabila indeks kirinya tidak lebih besar dari indeks kanan, indeks kirinya itu tidak lebih besar dari indeks kanan, maka dia akan ditukar. Bentar, ini kita lihat benar gak? Tidak lebih besar. Nah, benar, 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 benar. Tidak lebih besar. Oh, bingung deh, indeks kirinya itu tidak lebih besar dari indeks kanan. Oh, masih suap sebelah kiri. Keyboardnya, bentar ya, cari. Sorry, Raya. Yang lain misal ada yang mau bantu nggak, Om? Eh, Kalau di koordinat ini kayaknya ada perubahan ke atas kalau dia udah di nanti. Di kiri, di kanan, pivot. Pivot itu dia diambil di batas kanan. Oke. Tapi apabila indeks kiri itu lebih besar dari indeks kanan, dia di break. Apabila indeks kiri tadi gimana? Bentar ya. Batasnya dulu biar nggak bingung. Apabila indeks kiri ini lebih besar dari besar sama dengan indeks kanan, besar sama dengan indeks kanan, maka dia di break.
maka dia di break. Oke. Terus dia di break. Kalau udah break berarti, nah, kalau udah break dia di rekursif lagi. Dia dibagi lagi. Oh iya, ini soalnya nggak ini sih, nggak ketampil di sini. Ini sebenarnya dia udah apa namanya, dia itu dibandingkan juga apakah apakah yang 25 ini lebih besar apa, apakah 25 lebih besar dari 20. Kalau benar begitu, itu nanti di break. Kalau udah di break, dia masuk rekursif lagi. Nah, kalau udah masuk fungsi rekursif lagi, itu baru dia tertukar di sini. Mungkin nanti bisa dibaca codingannya aja ya, sambil baca codingan. Soalnya kalau lihat langsung di sini nanti takutnya bingung. Ini sebenarnya dia udah masuk if else dan dia itu udah di break, lalu dia masuk looping lagi kan. Loopingnya itu memaksa dia untuk menswap angka ini. Menswap angka 20 dengan 25. Gitu. Pivotnya dia di 20 ini ya. Pivotnya dia di 20. Dia berubah pivotnya. Gitu. Pivotnya dia berubah. Pivotnya itu sama dengan batas kanan ya, jangan lupa. Batas kanannya. Batas kanan yang sebelah kiri tadi kan, batas kanannya kan 20 gitu. Nah, ternyata ini kebetulan aja di sini udah nilai tengahnya dia udah pas, udah posisinya udah benar. Sedangkan yang apa namanya yang sebelah kanan ini tinggal 2 aja. Dia tinggal 2. Nah, kalau tinggal 2 kayak gini, masih ingat kan kalau kalau misal gini Rek, gini wes, biar gak bingung wes. Sorry ya kalau penjelasanku belibet. Ini tadi, di codingan ini tadi, ingat kan kalau 30 misal itu udah apa namanya, dia udah mentok, nggak ada yang nggak ada yang lebih kecil dari dia langsung ditukar kan 30 sama 25. Sama kayak 20 ini. 20 dia udah mentok. Eh, Tadi kan batasnya aku nulisnya gini ya, Rek, ya. Batasnya kalau nggak salah aku tadi nulisnya gini. Nah, aku lupa sih ini apa sih ini, aku lupa. Gini. Terus pokoknya itulah ada batasnya, aku lupa batasnya. Bentar ya, aku iris dulu. Uh, aku draw. Nah, si 20 ini kan dia udah mentok, nggak ada yang lebih kecil dari dia. Nanti dicoba aja ya pembagian array yang ganjil apa genap itu yang lebih besar yang sebelah kiri atau sebelah kanan aku lupa. Antara 32 atau 23 aku lupa. Ini kayaknya kalau di konteks ini 32 sih. 32 gitu. Terus ini kan udah mentok 20 sama 25 udah mentok. Nah, ini berarti dia langsung ditukar aja nilainya ditukar jadi kayak gini. Sama kayak ini tadi, 30 kan dia udah mentok, gak ada yang lebih kecil dari dia, yang untuk sebelah kanan. Dia langsung ditukar. Sama kayak ini, dia ditukar. Gitu. Terus, untuk yang sebelah kiri, ini juga sama. Sebelah kiri ini, pembagiannya langsung aja. Untuk pembagiannya itu, gini. Nah, untuk yang sebelah kiri, dia dipartisi lagi sih. Dipartisi lagi, sebenarnya dipartisi lagi. Nanti, apakah dia itu lebih apakah nilai ini masuk perbandingan ini masuk ke maaf ya, ini apakah indeks kiri lebih besar sama indeks kanan, apakah indeks kiri lebih besar sama dengan indeks kanan. uh, kalau misal iya bentar, baca lagi dari apa, indeks kiri lebih besar sama indeks kanan. Kalau misal iya, dia bakal di break sama aja kayak tadi, dia bakal di break sama kayak yang kanan ini, sama yang kanan dia udah bakal di break. Nah, kalau udah di break, ini kan yang menjadi pivot kan dia si 15 ini ya.
si 5 ini yang menjadi pivot sementara. Menjadi pivot yang benar-benar sisi kiri. Dan dia udah nggak menemukan nilai yang lebih besar dari dia. Yang lebih kecil dari dia. Maka dia langsung ditukar. Gitu. Langsung ditukar. Ini ya. Tukar di sini. Itu. Kurang lebih gitu. Itu. Terus yang sebelah kanan juga sama. Sebelah kanan juga sama. Apakah nanti ada perhitungan juga sama? Dia pakai acuannya itu 45 ini sebagai default. Lalu dibagi dua, misalkan bagi dua. Terus apakah 45 ini ada yang lebih kecil dari dia? Ada yang lebih kecil? Kalau misalnya ada, nanti langsung ditukar aja. Ditukar. Ini untuk acuannya, bentar. Untuk acuannya itu ini ada di koordinatnya sih, Rek. Ada di kodenya. Untuk perubahan defaultnya nanti bisa dibaca-baca aja ya. Nanti takutnya aku salah 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 penjelasan. Yang pasti yang perlu digarisbawahi posisi pivot di mana aja sama posisi partisi. Gitu. Nanti kalau misal udah ketemu, dia langsung ditukar. Nah, ini kenapa kok dia ini udah urut tapi tetap di print berkali-kali. Ini udah urut kan, tapi tetap di print berkali-kali, yaitu masih mencari apakah 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 udah benar-benar urut kayak gitu. Dia tetap melanjutkan proses untuk rekursifnya, untuk mencari nilai yang sesuai kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi 30, kemudian di sini tadi yang udah ke-merge itu 15, yang udah ke-merge udah ke urut 15. Ini berhubung dari awal udah 15 ya. Itu terus nanti tinggal dua gini kan, udah dua kayak gini. Ya udah nanti yang ke-merge itu nanti yang nilai yang nilai 5 ini. Soalnya dia yang bukan pivot kan. Ya, itu. Terus yang sebelah kanan ini juga sama. Nantinya dibagi dua lagi. Kalau udah ketemu kayak dua gini aja, dan nanti tinggal di merge aja. Bukan di merge, tinggal diurutkan aja. Gitu, tinggal dibandingkan. Ini. Bingung gak? Kelamaan ya penjelasanku tadi. Mau aku agak agak inget-inget juga soal sebelah kanan sama kiri itu. Itu. Pokoknya kalau misal tinggal sisa 2, pembagian sisa 2, itu simpelnya gini. Kalau di codingannya itu memang dia perlu melooping beberapa kali, tapi simpelnya gini. Kalau tinggal 2 gini aja, ya wes itu tinggal ditukar algoritmanya gimana, prosesnya gitu aja, dibikin simpel. Gitu kalau tinggal 2, tinggal 2, tinggal 2. Itu ya. Ya. Gimana? Bingung? Dikit. Nah, jelasanku melipet gitu ya. Itu. Untuk code-nya ini dibaca dulu ya. Nanti kalau misal bingung, tanya aja, Mas ini maksudnya jalan code-nya ini gimana sama implementasi di algoritmanya. Mungkin kalau nanti ada yang miss di penjelasanku langsung dikoreksi aja gitu. Soalnya terkadang di algoritma yang ada yang kita ilustrasikan itu ada sedikit perbedaan sama code-nya. Oh ternyata gini, oh ternyata prosesnya gini. Gitu. Lebih detail lagi kalau bisa baca code-nya. Gitu. Untuk praktikum ini pakai merge sort, cell sort sama quick sort. Nanti dibuka aja nanti. Itu pakai data mahasiswa. Cell sortnya berdasarkan nama, berarti ABCD ya, pakai compare string. Oke, ini tuh semoga paham ya. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Apa masih bingung tadi yang bagian bawah ini? Bagian bawah. Gimana, Pak?
Yes. Dulu apa ya? Agak bingung yang sebelah kiri tadi sih Mas. Tapi Sebelah kiri dikit, kanan cuman ya. dikit. Oke. Ini sebenarnya gini, kalau nanti kalian waktu pas ngoding, ini bisa diperhatikan output yang sebelah sini itu berbeda algoritma dengan output yang sebelah sini, Rek. Aku kok bisa bilang begitu? Perhatikan di sisi ini. Nah, aku kenapa kok tak bedakan antara ini sama ini. Soalnya memang proses perhitungannya dia setelah yang awal tadi kan mungkin paham yang sebelah sini. Tapi setelah dia dibagi menjadi dua atau di rekursif lagi, itu dia perhitungannya agak berbeda. Makanya di sini aku kasih penanda kayak gini. Ini kodenya nggak aku tunjukin ya. Soalnya tadi udah aku tunjukin. Gitu. Itu ya. Nanti dibaca dulu aja. Baca dulu aja. Nanti kalau aku jelaskan lagi tambah mumet bisa. Takutnya salah penjelasan lagi nanti malah gitu. Oke. Mungkin aku hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada yang tanyakan aku tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sepertinya nggak ada yang ditanyakan. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada salah penjelasan nanti ke depannya. Tolong dikoreksi, ya berharap pokok dikoreksi nanti kalau ada penjelasan ada salah penjelasan apapun. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misal nanti ada yang tanyakan langsung tanya aja masalah codingan segala macam. Tapi aku harap algoritmanya dipahami dulu sebelum tanya ke codingan supaya aku enak ngejelasinnya. Gitu ya. Sekian dari aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.